multimedia pembelajaran. Prosesnya itu ada dua. Saya kemas, saya ringkas itu ada mulai dari perancangan multimedia. Jadi perancangan sebelum kita membuat, kita merancang dulu. Itu konsepnya 5W1H, yaitu media apa yang akan kita buat. Jadi jenis media itu kegunaannya ada dua, Bapak Ibu, media presentasi ataupun media pembelajaran mandiri. Nah, ini kita pastikan sebelum kita membuat media, itu kita rancang dulu media itu untuk kegunaannya untuk apa. Apakah untuk pembelajaran mandiri yang akan digunakan oleh siswa atau sebagai alat bantu representasi dalam memperkuat materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, siapa yang akan menggunakannya. Terus kapan waktu untuk menggunakan media ini. Terus di mana, ataukah media ini bisa digunakan di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Terus mengapa adanya media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran, semua yang kita bikin itu awalnya adalah dari masalah. Jadi kenapa kita membuat media pembelajaran, berarti di situ ada masalah yang harus kita selesaikan. Dengan harapan, dengan adanya media pembelajaran, masalah itu bisa terselesaikan. Siswa dapat menerima dengan baik konsep pembelajaran yang akan kita sampaikan. Lalu bagaimana pemanfaatan atau bagaimana penggunaan media tersebut? Dampaknya seperti apa dalam pembelajaran, dalam pemanfaatan media itu digunakan pada saat pembelajaran. Nah, itu yang kita lakukan sebelum kita membuat media pembelajaran. Jadi, karena ini berkaitan dengan ilmu pembelajaran atau dengan proses pembelajaran, maka yang dibuat itu kita melakukan hal-hal yang sangat detail agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan media. Jadi media itu bisa menyampaikan pesan secara utuh, tidak terpotong-potong ataupun tidak rusak di tengah jalan. Jadi saat media yang baik adalah bisa menyampaikan pesan dari dari pengirim ke penerima secara utuh, secara jelas. Nah, yang kedua, setelah kita merancang media ini dari konsep 5W1H, lalu kita masuk ke dalam produksi multimedia. Produksi multimedia itu saya bagi menjadi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ya, Bapak Ibu, ada tahapan-tahapan praproduksi, produksi, lalu pasca produksi. Selanjutnya, pada tahapan produksi itu ada 5 menit. Oke. Ya, jadi karena waktu yang begitu luar biasa, saya akan kenceng-kencengan ini. Jadi tadi yang pertama tahap praproduksi. Tahap praproduksi itu intinya adalah pembuatan GBM atau garis besar isi media. Yang kedua, menentukan sumber daya, peralatan, perangkat yang digunakan, software dan hardware-nya yang akan digunakan untuk produksi. Oke, lanjut. Ini contoh peta materi, ini contoh GBM, lalu ini contoh jabaran materinya. Setelah praproduksi, kita masuk ke tahapan produksi. Yaitu tahapan produksi, itu ada tahapan programming. Jika kalau multimedia itu berbentuknya flash, ataupun itu kita memerlukan programming di dalam pembuatan media tersebut. Lalu membuat layout, mendesain, sound editing, gambar, dan animasi. Lalu mensimulasi media tersebut. Selanjutnya ada tahap pasca produksi media, itu ada uji coba media, review, revisi, dan lain-lain. Jadi media sebelum kita gunakan itu kita uji coba. Nah, dari beberapa langkah yang panjang ini saya kemas menjadi 7 langkah mudah membuat multimedia pembelajaran. Ini menurut suhu saya itu ya sebenarnya kalau prosesnya itu panjang sekali. Ini proses yang sangat panjang, mulai dari praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi. Namun itulah tahapan yang harus kita lalui. Nah, saya mengemas dari beberapa tahapan itu menjadi 7 langkah mudah membuat multimedia pembelajaran. Yang pertama, tentukan jenis multimedia pembelajarannya, yaitu multimedia presentasi pembelajaran atau multimedia pembelajaran mandiri. Yang kedua, tentukan tema materi ajarnya.
Yang ketiga, susun alur cerita, storyboardnya. Yang keempat, mulai buat sekarang juga. Ya, Bapak Ibu, mulai buat sekarang juga. Yang kelima, gunakan teknik ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang paling mudah Bapak Ibu lakukan. Jadi kita tidak perlu menciptakan atau membuat yang baru-baru, cukup amati, tiru, dan modifikasi. Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya di YouTube atau di media-media lain, di rumah belajar dan lain sebagainya. Banyak sekali media yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ataupun Bapak Ibu bisa gunakan. Lalu selanjutnya tetapkan targetnya. Ada target, jadi Bapak Ibu harus membuat media ini, ya, tetapkan targetnya. Besok saya mau ngajar gimana caranya media itu bisa jadi. Terus ingat terus 3 resep sukses story. Success story. Aduh, ini internet. Yaitu berani mencoba dan mencoba lagi, belajar mandiri dari berbagai sumber, buku, internet. Terus tekun dan tidak menyerah, mesti peralatan terbatas. Jadi kalau Pak Jaing bilang itu, Bapak Pak Jaing itu sering bilang itu, gunakan teknik scaffolding, itu mencari sumber-sumber yang sudah ada di internet, kita gunakan, kita susun ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini pemanfaatan multimedia pembelajaran. Yang pertama, sebelum media pembelajaran itu dimanfaatkan, itu adanya uji coba atau realisasi pemanfaatan media pada situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi media ini sebelum digunakan, kita uji coba apakah media ini efektif atau tidak. Selanjutnya, melakukan pengamatan dan pengambilan data pemanfaatan media pembelajaran. Jadi hasil dari media ini, hasilnya seperti apa? Kita lakukan pengamatan. Selanjutnya ada melakukan pendampingan pemanfaatan media pembelajaran. Ada media-media kita untuk mendampingi pemanfaatan media ini. Terus selanjutnya ada melakukan refleksi, evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. Apakah media pembelajaran ini itu benar-benar efektif dalam membuat siswa memahami konsep pembelajaran. Nah, ini manfaat multimedia pembelajaran secara menyeluruh, secara umum, itu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, proses pembelajaran dapat berlangsung di mana saja, kapan saja, dengan bantuannya adanya media seperti saat ini, Bapak Ibu di sana, saya di sini, terus meningkatkan kualitas hasil belajar anak. Selanjutnya, dapat menumbuhkan sikap positif anak terhadap materi dan proses belajar, dan dapat mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Diharapkan dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu bisa lebih produktif dan aktif, tanpa mengeluh ataupun tanpa putus asa dengan kondisi yang saat ini. Gunakan alat-alat yang ada atau sumber daya yang ada, lalu kolaborasikan dengan teman melalui jaringan internet, sumber-sumber yang lain. Kira-kira itu Bapak Ibu. Oh iya, ini saya sampaikan karena ini terkait dengan pendidikan anak usia dini, ini penting sekali. Jadi ada screen time yang sudah direkomendasikan dari beberapa, ada APP, American Academy of Pediatrics, bahwa anak yang di usia 18 bulan itu tidak direkomendasikan untuk terpapar gadget atau teknologi selain video chatting. Umur 1 sampai 2 tahun dia hanya, orang tua itu hanya mengenalkan media ke anak. Ini harap diperhatikan dengan kualitas media yang baik. Ingat ya Bu ya, kualitas yang media yang baik, jangan sampai distorsi. Nanti ada antara gambar bebek dengan gambar gajah, ternyata lebih besar bebeknya, itu nanti distorsi. Informasinya jadi salah, medianya itu jadi salah. Terus ada umur 2-5 tahun penggunaan gadget itu maksimal 1 jam. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat media ini, diharapkan nantinya coba memperhatikan screen time atau waktu yang digunakan oleh anak dalam penggunaan teknologi atau gadget ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah jam 11, saya dikejar-kejar. Thanks, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti materi yang sangat singkat dan padat ini terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran. Mungkin lain waktu nanti kita bisa ngobrol melalui chatting ataupun forum secara sinkronus maupun asinkronus. Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui email ataupun melalui sosial media saya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yedi sudah berlari dengan sangat cepat ya hari ini. Ya, karena ada 2 narsum sehingga memang harus berbagi waktunya. Nanti mungkin ada diskusi, ada tanya jawab, tapi ya, ini kita ke Mas Dedi Andrianto dulu.